Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi. Kita lanjutkan perjuangan kita geser ke tempat lain gitu. Setelah tadi kita banyak berbagai macam kita bahas, kali ini kita coba geser ke tempat lain untuk membahas salah satu tempat yang memang bukan rahasia tertutup ya, ini sudah sangat terbuka, sudah menjadi rahasia umum. Hampir semua masyarakat tahu bahwa di tempat itu ada sesuatu yang memang cukup mengerikan di tempat itu. Ada apa saja di tempat itu? Ada beberapa barang-barang yang memang suka dipakai oleh anak-anak ya. Ada beberapa barang-barang yaitu pakaian-pakaian anak-anak. Tapi bukan hanya pakaian anak-anak. Ada juga pakaian-pakaian orang tua atau yang pernah dikenakan mungkin oleh orang tua. Tapi lebih banyaknya itu di situ bergelantungan barang-barang yang dipakai oleh anak-anak. Salah satu contohnya seperti sendal. Di situ banyak sendal anak-anak kecil digantung dan banyak pakaian anak kecil juga digantung. Banyak kaos kutang ya, kaos kutang, kaos dalam anak kecil. Banyak pakaian atau rok atau baju anak kecil digantung di situ. Yang terutama tuh kayak sendal, sepatu itu banyak sekali bergelantungan di pohon-pohon di situ. Nah di situ memang ternyata sudah lama ya, di situ bergelantungan pakaian-pakaian anak-anak itu. Nah jadi ada juga ini, bukan hanya itu, ada juga kelapa. Gitu. Di situ ada juga semacam kelapa yang dikupas tuh ya. Berarti di situ ada sebuah upacara berarti. Kenapa? Karena ada segala kelapa segala macam. Nah, untuk apa kelapa? Kalau tidak ada sesuatu yang dilakukan di situ. Biasanya kalau ada kelapa berarti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, di situ ada kelapa yang sisa mungkin ya, bekas ritual, ada beberapa yang tergeletak di situ, dan ternyata di situ juga ada botol-botol ya, ada botol-botol seperti minuman gitu ya, tapi bukan minuman keras ya, botol minuman biasa gitu. Dan ada juga di situ bungkus-bungkus rokok gitu. Dan ada juga di situ bekas wadah kembang tuh ya, pipiti, ada juga. Nah, berarti di situ jelas dipakai sesuatu oleh orang. Nah, sayang kita belum bisa datang ke situ gitu. Jadi sebetulnya sudah pernah ke situ beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu kita pernah ke situ. Dan kali ini kita kuak langsung, karena kemarin tidak memungkinkan kita menguak di sana, nggak memungkinkannya. Satu, karena kebetulan lagi ada yang hajatan di sana, jadi berisik banget. Akhirnya kita memutuskan nggak jadi syuting, hanya survei, karena berisik sama yang hajatan tadi. Nah kali ini kita langsung kuak ya, kita langsung kuak. Nah ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan pakaian anak-anak yang banyak tergantung di situ? Dan maksudnya apa? Kenapa harus digantung di situ? Dan tujuannya kemana? Kenapa harus digantungkan? Nah, kita coba cari tahu nanti ya. Dan di situ tuh ada pohon besar. Di situ ada pohon besar. Pohonnya itu dongkok ya, doyong gini pohonnya, doyong. Itu doyong begini tuh gede, panjang, doyong. Dan ada 3 pohon kalau nggak salah di situ ya. Satu yang pohon besar juga itu berdiri tegap. Yang satu pohonnya nggak terlalu besar tapi doyong begini. Ada 2 ya, yang doyong tuh ada 2. Nah jadi ada 3 pohon besar di situ. Nah kita coba kuak, kita coba cari tahu. Bismillah. Langsung mereka menyerang. Yang ini duluan nih. Saya kesini. Saya kesini.
Kalian tinggal di situ? Kamu tinggal di sana? Kenapa ketawa? Bahagia. Ini kayak lagi nyari apa? Handicuk. Lagi apa kalian di situ? Lagi apa? Kamu di sana lagi apa? Kamu tinggal di sana? Ya. Dari kapan? Lama. Untuk apa kamu tinggal di sana? Untuk apa? Hah, mau ngapain tinggal di situ? Nungguin apa? Anak-anak kami. Anak-anak. Emang kalian punya anak-anak di situ? Banyak. Kenapa harus ditungguin? Kenapa? Mempunyai anak-anak dan juga orang tua kami juga ada. Orang tua. Kamu punya orang tua di situ? Ya. Antur. Di situ perkampungan atau kerajaan? Perkampungan apa kerajaan? Kerajaan kami. Banyak penduduknya berarti? Iya. Apa yang kamu lakukan di situ? Kalian punya kegiatan apa saja biasanya? Nunggu diantar. Nunggu diantar? Ya. Kegiatan kalian apa sehari-hari di situ? Menjaga dan menunggu. Menjaga dan menunggu. Nunggu apa? Nungguin apa? Menunggu anak-anak kami datang. Memang anak kalian kemana? Katanya dijaga. Berarti ada di situ. Jadi gimana ini? Tapi ditunggu. Ditunggu itu gimana maksudnya? Ditunggu yang sudah ada. Kami menjaga yang sudah ada. Kamu menjaga yang sudah ada? Ya. Menunggu yang belum ada. Menunggu yang belum ada? Nunggu diantar. Nunggu diantar? Maksudnya gimana? Diantar. Diantar siapa yang nganter? Ada yang memberi. Siapapun yang mengantarnya kami akan menunggu. Apapun keinginan akan Menjaga yang sudah ada, menunggu yang belum ada. Menjaga yang sudah ada, berapa banyak yang sudah ada di situ? Berapa banyak? lebih dari 50. Yang belum ada? Kalian mengutus siapa? Mengutus dari salah satu manusia yang kami percaya. Itu anak-anak kalian? Ya udah kalau Yang sudah datang di sana menjadi anak kami. ya itu urusan kalian. Saya cuma mau tanya gini. Di situ ada banyak sendal anak kecil bangsa manusia. Itu milik anak kami. Terus ada pakaian anak kecil. Ya. Itu pakaian anak manusia juga. Iya, itu milik Menjadi anak kami. anak kami. Pakaian siapa? Milik? Anak kami. Yang sudah dianterin. Itu anak yang sudah dianterin. Anak yang sudah Jadi dianterin. anak kami. Maksudnya anak siapa? Anak dari pemuja kami. Anak dari pemuja. Oh, itu jadi bangsa manusia yang memuja ke kalian. Terus anaknya diambil sama kalian gitu. Bukan mengambil. Bukan mengambil. Tapi diantar.
Bukan ngambil tapi diantar. Ya. Kenapa harus pakai anak kecil? Itu sudah menjadi syarat dari raja kami. Syarat yang utama jika ingin menjadi pemuja kami. Harus pakai anak kecil gitu. Harus. Lah kalau nggak pakai gimana? Kalau nggak mau pakai? Ya tidak usah datang ke tempat kami. Memang harus pakai anak kecil. Kalau Ya. kalau nggak pakai anak kecil gimana? Bisa. Hah? Ada juga. Apa? Begitu dianterin langsung terwujud. Apanya yang terwujud apanya? Semua keinginannya akan kami Semuanya. penuhi. Oh. Memang nggak bisa pakai syarat lain selain pakai Tidak anak kecil. bisa diganti dengan yang lain. Memang apa yang kalian sukai dari anak kecil apa? Kenapa harus pakai anak kecil nggak pakai yang lain? Kenapa? Masih penuh dengan kesucian yang kami inginkan. Buat apa nantinya diapakan? Sama kamu Kami diapakan? didik. Dididik? Dijadikan raja? Ya. Kan banyak, masa nanti jadi raja semua? Akan kami tempatkan. Kan banyak, masa jadi raja semuanya? Nantinya disebar gitu. Ya. Jadi raja apa nanti kalian mau buat kerajaan apa? Mau buat kerajaan apa nanti kalian? Tempat-tempat yang baru yang sama seperti itu. Tempat yang baru yang sama seperti itu. Oh nanti jadi kalian nantinya selalu pakai ini dong, anak-anak kecil terus, Iya, melibatkan lebih terus anak banyak, kecil. lebih bagus. Kenapa nggak pakai anak-anak bangsa kalian? Oh, tidak bisa, anak kami tidak boleh diganggu, tidak boleh diapa-apakan. Terus Harus kenapa? menjadi anak manusia. Anak kalian nggak boleh diganggu. Kenapa anak manusia yang kalian ganggu? Kami tidak peduli, yang pasti harus anak manusia yang menjadi. Karena keinginan dari orang tuanya harus dengan pengorbanan yang setimpal. Pengorbanan setimpal. Hmm, Saya bingung ya sama kalian. hmm. Kenapa anak kalian sendiri nggak boleh diganggu, tapi anak manusia diganggu? Sangat menyayangi anak kami. Nah itu anak manusia itu gimana? Dipinta oleh kalian? Atau mereka yang berpikir sendiri, manusia yang berpikir sendiri? Kami yang meminta. Jadi persyaratannya apa? Meminta anak-anak. Ya, jika inginkan sesuatu dari kami itu yang utama. Yang pertama adalah anak-anak dari mereka. Yang kedua barulah orang tua mereka. Orang tua. Pakai orang tua juga. Iya, itu yang kedua jika ingin sukses. Orang tuanya buat apa nanti? Disuruh apa kami nanti? jadikan alas. Hmm. Dijadikan alas. Iya, Kami kami injak-injak. Kami pekerjakan. Wah, diinjak-injak, dipekerjakan. ya. Kerjakan. Terus anak kalian disimpan di mana? Oh, Anak kalian disembunyikan di mana? anak kami menjadi penguasa. Katanya anak manusia tadi mau dijadikan penguasa. Kenapa ujung-ujungnya anak kalian? Ayo. Karena Kenapa? mereka hanya sesaat nanti yang jadi penerus seutuhnya adalah anak-anak dari kami. Kalau gitu hanya dijadikan budak dong. Iya, sudah pasti seenaknya jika ingin menjadi raja seutuhnya. Tidak bisa begitu saja. Mereka harus menjadi budak-budak kami. Nah, caranya ingin menjadi raja itu memang harus Iya, kalian, anak kalian. urusan apa? Semuanya anak kalian yang harus jadi raja. Gitu. Iya. Terus kenapa cari anak manusia? Akan dijadikan prajurit dan juga dijadikan pembantu.
Jadi prajurit dan pembantu. Jadi kalian tuan rumah di sini gitu? Oh, Di tempat itu? itu wilayah kami. Apapun keinginan kami harus dipenuhi. Nah sekarang gini, kalian pernah bertempur gak dengan kerajaan lain? Pernah berperang nggak? Oh tidak, kami tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Nggak berani atau gimana? Tidak ada untungnya bagi kami. Untuk apa kami berperang? Meskipun anak kalian ada yang bawa gitu. Oh, karena kami tidak pernah ada yang membawanya. Kalau ada yang bawa nanti gimana? Tidak ada yang berani. Karena kami memiliki pasukan yang banyak. Oh gitu. Kesaktian kalian tuh yang dikenal oleh bangsa jin lain apa? Semua jin yang ada di wilayah situ tunduk terhadap kami. Oh semua Bisa tunduk. melakukan apapun. Sudah Itu. banyak yang ingin mencoba dari ilmu kami, tapi tidak ada yang sanggup. Itu alasannya kenapa kalian tidak pernah berperang? Wah, Karena ditakuti oleh bangsa jin. Jadi wilayah kekuasaan kami semua di situ. Semua tunduk patuh terhadap kami. Terus di mana saja anak-anak kamu yang sudah mempunyai kerajaan? Banyak. Banyak. Tersebar di Di mana-mana. Di sebelah mana? Salah satu contoh yang ada di wilayah sini. Sana. 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 Ciri-cirinya? Apa benar ada kerajaannya? Ada. Memang mampu anak-anak kalian punya kerajaan? Sangat remehkan. Sangat mampu. Salah satu contohnya yang mana? Tempatnya yang mana? Jelasnya di sebelah mana? Air terjun. Air terjun. Oh, air terjun. Yang mana air terjun banyak soalnya? Yang pasti sama ada sendal anak. Ada pakaian anaknya. Tempat itu dilindungi oleh manusia-manusia di sekitar. Ciri-cirinya seperti apa? Ada apa di situ ciri-cirinya? Ada pohon yang besar, ada sungai yang mengalir, dan ada air terjunnya. Itu Selain itu tempatnya di mana? Tempatnya kan air terjun banyak. Di sebelah barat. Iya di barat. Di barat itu kan ada berapa? Ada 3-4 air terjun. Yang paling ujung. Paling terakhir. Ujung mana? Air terjun yang ketiga. Yang ketiga tuh ngitungnya dari yang mana? Kan 4. Yang ketiga tuh ngitungnya dari yang mana? Dari sebelah mana? Yang sebelah mana ngitungnya? Tidak jauh dari yang besar. Air terjun besar tidak jauh dari sini. Tapi tempatnya agak tertutup dari manusia. Dari keramaian. Di sebelah mana berarti? Dari sebelah mana? Oh, utara. Sebelah selatan. So, selatan. Oh, selatan. Oh, ngitungnya dari selatan. Yang keberapa dari selatan yang keberapa? Sudah bilang. Yang ketiga. Oh, bohong kamu. Dari selatan berarti yang ketiga ya? Kirinya ada pohon yang besar berdiri sendiri. Itu tempat kerajaan. Kamu mau meminta apa terhadap kami? Kami Ya. akan beri segala sesuatu keuntungan dan keinginan kamu. Saya mau mintanya ke itu aja lah, ke raja yang di sana aja, anakmu lah. Anak kami itu ilmunya, kekuatannya dari kami. Jadi Syaratnya apa aja kalau datang ke sana? yang pertama, pakaian salah satu dari Pakaian salah satu dari anak saya. yang nanti pertemuan kedua barulah pakaian salah satu dari perempuan. Setelah itu kamu akan jadi manusia. Wah, yang sempurna. Menemukan yang aku sukai. Ambil saja sesukamu. Terus? Jadi tempat kalian salah satunya ada di situ. Iya. Terus yang satunya lagi di mana? Anak siapa itu? Itu dia punya anak nggak dia?
Iya. Di mana anaknya dia? Pohon besar 2. Pohon besar 2. Tengah-tengah makam. Di tengah makam. Iya. Tempat tidak jauh dari sini. Di tengah-tengahnya ada makam. Iya. Pohonnya 2 besar berdampingan. Bukit, gunung. Bukit ya. Jadi tempat anak-anak kalian memang sudah banyak yang datang. Iya. Orang minta bantuan. Wah, sudah banyak, bahkan bisa melebihkan. Hebat. Terus kalian suka ke sana, suka melihat. Iya. Suka datang melihat perkembangan dari kerajaan-kerajaan kami. Perkembangan itu seperti apa yang berkembang itu menurut? Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak apanya? Ya. Datang meminta bantuan semakin. Kalau semakin banyak yang datang, kalau nggak ada yang datang berarti dianggap jelek. Ya, alhamdulillah. Berarti saya sudah tahu ya, dari selatan itu yang terjunnya, dan di sebelah sana ada bukit. Silakan kamu ingin datang ke tempat yang mana saja, asalkan bawa persyaratannya. Tidak akan dipersulit lagi oleh. Kita ada yang buat perjanjian dengan kami. Bahwasanya nanti malam akan ada yang datang mengantarkan pakaian. Itu teman kamu mau mana? Wah, akan menunggu di tempat. Sampai manusia itu datang mengantarkan sebentar lagi. Setelah lewat mereka akan datang membawa persembahan. Ya jangan jauh-jauh pada. Ya, masih ini. Gitu. Iya. Bentar lagi mereka sedang bersiap-siap. Oh, Kami sedang menunggu ya. Akan ada persembahan yang baru. oh, ada persembahan yang baru. Iya. Itu teman kamu lagi kemana? Lagi pulang ke yang mana? Ke anakmu yang mana? Tidak, Yang di air terjun atau yang di mana? tidak. Kemana? Tempat kami, asal kami dari sana. Nah, di tempat kalian ada anak kalian juga? Iya. Ada. Lagi apa? Wah, sedang bermain. Saya boleh ikut teman kamu? Mau apa kamu? Ya mau lihat bener nggak ada kerajaan di kalian. Bawa dulu persembahannya. Iya nantilah persembahan. Belum Tidak ada buktinya. bisa begitu saja memasuki kerajaan kamu. Kan ada teman kamu yang bawa. Kan Tidak. Hah? Mereka tidak akan mau membawamu Kenapa? karena kamu tidak ada persembahan. Ya kan ada teman kamu yang bawa persembahannya nanti belakangan. Tidak bisa. Semua yang dibawa manusia harus memiliki persembahan. Harus membawa persembahan. Salah satu saja. Apa? Ya dari pakaian anak. Ya bawa persembahannya gimana? Tempatnya aja belum jelas. Ya nggak percaya lah. Ya, sudah jelas tempat asal kami di sana. Ya itu kan kamu yang tahu. Bisa aja kamu bohong, kita kan belum tahu. Coba saja kamu datang malam ini. Jam 12 pasti akan ada yang mengantar. Sekarang aja teman kamu kan udah kenal. Nanti dia yang bawa ke dalam. Tidak bisa kerajaan tidak mengizinkan membawa manusia. Lah bukannya kalian yang memimpin di situ? Ada raja kami juga. Oh gitu. Raja kami juga ada di sana. Raja kamu punya anak juga? Iya. Dan itu sudah menerima kepuasan. Itu teman kamu punya anak juga di sana? Iya. Hah? Iya. Tinggalnya dari mana? Dari kerajaan ke sebelah mana tinggalnya? Tidak jauh. Tidak jauh dari kerajaan. Iya. Ke sebelah mana? Ke sebelah mana? Tempat tinggal teman kamu tuh anaknya. Ya udah saya main ke rumah anak teman kamu. Kalau ke rumah itu tergantung dia. Mau pasti. Kerajaan tidak boleh.
Silakan saja jika Ya udah. dia mengizinkan. Ya, ya udah saya berangkat. Ada teman kamu ada? Udah ketemu, baik. Sudah ketemu. Ketemu ada. Urusan aja kamu juga ada. Kenapa? Ada apa? Saya dari tadi di sini. Saya dari tadi ngobrol sama ini. Ada apa kamu? Kenapa? Kamu dari mana saja? Aku dari tadi di sini tidak kemana-mana. Sama siapa kamu? Enggak, dia tadi keluar nggak tahu kemana. Kalau saya dari tadi di sini Ada nungguin apa? kamu. Ini tadi keluar dia. Anakku mana? Aku tidak tahu. Oh, tadi dia bawa kayaknya. Siapa yang Aku tidak tahu kemana anakmu. tanya kemana anakku? Aku tidak tahu anakmu Tadi ikut ciri-cirinya denganmu. kayak gimana? Kamu ingat ciri-cirinya, pakaiannya sama nggak kayak dia? Dari tadi aku tidak kemana-mana. Kamu! Apa? Kamu yang tahu tempat tinggal. Aku tidak apa-apa. Tidak kemana-mana. Tidak mungkin karena dia belum tahu tempat tinggal anak. Aku tidak mengambil anakmu, tidak. Nah, saya nggak tahu rumah kamu di mana lah. Kalau kamu tidak mengambil, terus siapa? Tidak tahu. Urusanmu. Apalagi saya nggak Anakmu tahu. yang menjagamu aku tidak tahu. Kan yang tahu rumah kamu kan dia, yang tahu Ya. rumah kamu dia. Dia Kamu tahu sering rumah dia? main Kamu ke tahu? tempat. Oh, rumah dia juga kamu tahu? Ya, Aku tidak Dia tahu. punya anak berapa? dia sangat banyak. Banyak. Oh, banyak bininya berarti lu ya. Banyak anak. Ya. Sekarang tidak mengambilnya. Tidak. Terus siapa? Tidak tahu. Aku sudah sering. Masa kamu tidak tahu? Klip on. Habis Apa aku mengambil anakmu? Aku tidak tahu. Ah, tidak mungkin. mati. Tahu tempat tinggal. Hanya kamu. Kau menuduhku. Bukan menuduh. Tahu tempat tinggal. Aku tidak tahu. Ah! Pakai badan. Mengawasi kalau bahaya. Aman. Dia adu kekuatan ya. Ini jadi dia adu kekuatan. Jadi di sini kalau dilihat auranya tuh beradu. Diingat aja siapa yang bawa. Gila kali. Kamu yang mengambilnya. Tidak. Untuk apa aku mengambil anakmu? Anakku saja sudah banyak. Apa kau? Kamu ingin menguasai semua wilayah. Aku memang menginginkan kekuasaan, tapi aku tidak mengambil anakmu. Tidak mungkin. Awas kau. Berani-beraninya padaku. Ayo. Akan kuhancurkan semua kerajaan. Awas. Lawan aja. Di tanganku. Enggak lah. Lawan.
Ini lagi mengatur kekuatan, belum kalah kelihatan. Tuh. Kau berani-beraninya menantangku dan menuduhku. Sekarang kau tak berdaya di hadapanku. Aku akan sangat mudah untuk membunuh. Gini aja. Kamu cek aja ke rumah dia bareng. Ada nggak di rumah dia? Ayo, akan kubuktikan. Tapi kamu jangan sampai ke rumahku. Iya, coba dicek. Ayo, aku ikut. Akan kutunjukkan di sana tidak ada. Rumah dia sebelah mana emang? Kamu tahu nggak? Oh, udah berangkat. Ternyata ada. Aku tidak tahu kenapa dia bisa di sini. Itu buktinya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu dia ada di sana. Coba tanya kenapa diambil? Kenapa diambil? Tanya. Buat apa kok diambil? Menguasai. Oh, dia ingin menguasai. Ya, Mana? Nah. Iya, dia ingin menguasai kayaknya ya. Iya. Tadi saya lagi ngobrol sama dia. Nah, tiba-tiba dia kemana gitu. sudah pasti dia yang mengambilnya. Iya, siapa lagi? Kan saya nggak tahu rumah kamu. Dia yang tahu rumah. Ya, Terus raja kamu juga punya banyak anaknya. ada. Ada. Jangan-jangan disuruh raja kamu ya? Tidak mungkin. Bisa saja. Kan semua kerajaan diatur sama raja kamu kan? Raja kami mempunyai anak. Iya, tapi bisa saja kamu paling banyak apa paling sedikit kerajaannya? Sedikit. Sedikit. Kenapa sedikit? Untuk wilayah memang sedikit. Oh, banyak berarti. Di wilayah kerajaan kamu sedikit, tapi di luar banyak itu. Oh ya, iya, itu bisa disuruh raja kamu. Raja kamu curiga, takutnya kamu membangun kekuatan di luar kerajaan. Nanti diberontak ke raja kamu. Jadi itu yang ditakutkan raja kamu berarti. Raja hanya mengenal aku di tempat itu saja. Berarti raja kamu sudah curiga sama kamu. Berarti dia ingin menguasai kerajaan-kerajaan anak-anak kamu yang di luar. Jadi karena takut berontak ke kamu. Berarti kamu dianggap kuat sama raja kamu. Kamu dianggap kuat sama raja kamu berarti. Berarti yang salah siapa? Iya, raja kamu dong. Kamu tinggal himpun kekuatan, serang raja kamu. Jangan-jangan anak kamu di tempat lain juga udah diambil-ambilin. Jadi memang itu raja kamu tuh kenapa harus mengumpulkan anak-anak itu sih? Dari kapan dia mulai begitu tuh? Dari kapan? Lama. Dari Sangat lama. Hah? Kapan lamanya? Lama itu dari kapan? Aku mengikutinya. Tidak begitu lama. Mengikutinya tidak begitu lama. Oh, jadi sebelum kamu ikut dia sudah begitu? Ya, Apa hubungannya dengan anak kecil, dengan raja kalian, dengan kerajaan kalian? itu salah satu syarat Dari siapa syarat itu ada? dari raja. Setiap yang meminta Ya.
harus memberikan buah hatinya. Kenapa harus dengan anak kecil sih? Raja sangat menyukainya. Sangat menyukainya. Ya, Tapi nggak boleh itu anak-anak manusia dan orang tuanya merasa kehilangan dan anak-anak itu nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu itu. Kenapa nggak pakai yang lain? Apa yang mengerjakan pesugihannya aja kalian ambil, nggak usah pakai yang lain. raja kami dulunya pernah kehilangan Kehilangan apa? anaknya yang ditahan oleh manusia. Itulah sehingga raja kami meminta satu syarat kepada setiap manusia yang memintanya. Oh, jadi Mau memberikan anaknya. raja kamu itu dulunya anaknya dibawa oleh manusia. Ya, Kenapa dibawa oleh manusia? Memang kenapa tadinya? Pasti kan ada sebabnya. Kenapa coba tadinya? raja kami dulu menguasai wilayah lain sebelum wilayah itu. Oh iya. Ada seseorang yang menghancurkan tempat itu dan menahan anaknya di tempat itu. Karena apa itu kok tiba-tiba ada penghancuran kerajaan kalian? Kenapa tadinya? Tidak akan memberikan tahu tentang ini. Ya kan pasti ada sebabnya. Siapa tahu ada hubungannya sama anak kamu kan? Kan bisa saja ada hubungannya sama anak kamu. Tidak. Tempat apa ini? Hah? Aku tidak melihat tempat jalan pulangku. Tidak pernah lihat ini tempat begini. Ya, Oh. Jadi kamu nggak pernah lihat tempat begini? Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat tempat begini kamu ya? ya. Baru sekarang. Oh. Apa bedanya tempat kamu sama tempat ini, bedanya apa? Sangat berbeda. Itu langit namanya. Langit itu pembatas antara manusia dengan makhluk lainnya lagi. Jadi punya dunia yang berbeda. Di atas langit itu ada lagi dunia lain. Jadi anak kamu itu bisa jadi memang dirusak sama raja kamu. Karena dikhawatirkan kamu berontak. Apa raja kamu kenal sama kamu nggak? Kenal, Kenal. tapi aku tidak begitu diperhatikan oleh rajaku. Kenapa nggak diperhatikan? Kenapa? Pasti ada sebabnya dong. Ya, mungkin kamu ada benarnya kalau raja ingin menguasai anakku. Ya iyalah, bisa jadi itu. Kamu nggak pernah diperhatikan. Rajaku selalu menanyakan keberadaan anak-anakku. Bisa jadi
Karena anak-anak rajamu itu kan nggak sehebat anak-anak kamu kan, langsung menguasai daerah. Kalau anak-anak kamu kan begitu keluar langsung menguasai daerah. Kalau anak raja-raja kamu kan banyak yang gagal. Yang Pasti terpenting ketakutan. anakku diketemukannya. Dia carinya ke raja kamu, nggak bakal jauh. Emang nggak berani lawan raja kamu? Kan kekuasaan anak kamu lebih besar, lebih banyak. Sudah sanggup melawan kerajaan itu. Aku tidak sanggup. Nggak sanggupnya apa? Karena apa? Karena kekuatannya. Dan aku pun tidak mau mengorbankan anak-anakku. Tapi kan kekuasaannya lebih banyak anak kamu. Jadi kalah jumlah. Bisa menang kamu kalau kamu berani melawan, bisa menang. Dan kamu nggak harus mengikuti keinginan raja kamu buat ganggu anak manusia. Nanti kamu punya masalah dengan manusia lagi. Jadi menambah masalah. Lebih baik bermasalah sama raja kamu, dengan manusia jangan. Jadi harusnya aku melawan rajaku. Ya iyalah, karena kalau manusia itu lebih banyak nanti daerahnya. Tapi kalau raja kamu kan daerahnya hanya di situ. Tapi manusia, kamu pindah kemana ada manusia. Pindah kemana ada manusia. Aku tidak akan mungkin sanggup melawannya. Ya pasti sanggup lah, kerajaan kamu banyak, jumlahnya lebih banyak kamu kan. Coba lebih banyak kamu, bisa menang kamu. Berarti caranya harus dikumpulkan dulu anak-anakku. Nah, anakmu kumpulkan, terus langsung diserang. Tidak. Anak-anakku akan menjadi korban. Ya enggak lah, kan pasukannya yang di depan, anak kamu memerintah di belakang. Kalian ngelawannya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Ngelawannya tuh kumpul bareng nih, kumpul bareng terus lawan, serang, begitu. Kalau mau lawan raja kamu tuh bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, kalah kalian kalau sendiri-sendiri. Sekalian aku merebut tempat itu. Iya boleh, tapi jangan ganggu anak manusia nanti. Nanti berhadapan sama manusia, nanti keder lagi. Tidak peduli. Ya nanti kamu diusir lagi sama manusia, bermasalah sama manusia. Yang terpenting sekarang aku akan melawan rajaku. Ya harus, anak kamu nanti nggak ada yang nyelamatin. Tapi tolong beritahu anakku yang satu kemana. Lah nggak tahu saya, yang tahu kan kalian. Raja kamu paling yang tahu, bukan saya lah. Berarti siapa yang mengambil anakku? Ya pasti suruhan raja kamu, siapa lagi? Itu kamu bisa tahu. Ya saya tahu ya, siapa lagi, kan tadi itu teman kamu yang ngambil kan? Ya. Ada di rumahnya, ya berarti siapa yang nyuruh? Masa dia mau jadi raja? Emang dia bisa jadi raja? Tidak mungkin. Ya nggak mungkin, berarti disuruh kan? Kalau nggak ada yang nyuruh ya kenapa dia ngambil anak kamu? Nggak bakal berani dia sama kamu kan? Ya, Ya itu berani karena ada yang lebih tinggi mendorong gitu. Karena ada yang mendorong lebih tinggi, dia berani. akan kupanggil semua anak-anakku. Nah gitu, benar. Terus dikumpulkan. Dikumpulkan terus serang. Begitu caranya, benar. Tapi anak-anakku belum tahu gimana caranya berperang. Masa anak kalian sudah berperang berkali-kali? Ya lebih gampang lah. Melawan raja sendiri nggak usah dipikir, nggak usah berpikir perang, lebih gampang dari perang kebiasaan raja anak kamu. Karena anak-anakku hanya memerintahkan prajuritnya saja. Ya sama aja, ini juga perintahkan prajuritnya, serang kerajaannya sama. Baik.
Saya anehnya kok kalian bisa tinggal di situ gitu. Sementara di situ ada aura yang sangat positif sekali. Kok berani di situ ya? Apa nggak pernah diganggu sama yang baik di sana itu? Ada aura yang positif di situ? Tidak mungkin sanggup. Pasti sanggup membinasakan kalian sebetulnya. Kalau saya Mereka lihat. hanya diam saja, tidak pernah mengusik kami. Berarti dia tidak berani. Oh bukan, mereka diam bukan berarti nggak berani. Tapi belum waktunya mungkin. Ada perhitungan yang tidak dipahami kalian. Mungkin harus jadi pelajaran manusia juga. Menunggu waktu agar pesannya tersampaikan ke manusia. Jadi kamu mau melawan raja kamu? Akan kutanya dulu pada anak-anakku. Iya, silahkan. Ya udah pasti cari saudaranya, ya udah tinggal perang aja. Ya udah selamat berperang so kalau mau pulang. Saya bantu. Kamu mau bantu? Ya saya bantu, katanya kamu takut. Saya berikan senjata. Baik. Ternyata kamu lebih baik daripada rajaku. Ya iyalah. Saya berikan senjata ya, ambil kau. Sayangnya nggak bisa disorot ya. Kalau bisa disorot itu nanti mereka akan bertempur nih. Jadi mereka nanti akan berperang. Kalau teman yang satunya sudah dibinasakan sama dia langsung dibinasakan kalau teman yang satunya ya. Nah tapi kayaknya bakal rame di sana nanti. Bakal terjadi kudeta, bakal terjadi pemberontakan di sana, peperangan. Nah, jadi ya biarkan urusan mereka karena mereka sudah jahat ke bangsa manusia. Jadi ya mereka harus merasakan hasil kejahatan mereka. Mereka harus merasakan hasil kejahatan mereka supaya mereka tidak lagi mengganggu bangsa manusia. Dan sebetulnya tempat itu bukan tempat mereka sebetulnya. Jadi mereka hanya menguasai tempat itu karena dirasa tempat itu bagus, nyaman, meskipun sudah ada penghuninya. Tempat itu sudah ada penghuninya, tetapi dianggap oleh mereka penghuninya tuh takut sama mereka. Padahal penghuninya bukan takut. Penghuninya tuh punya maksud dan tujuan yang tidak bisa diucapkan lah gitu ya, sulit diucapkan. Nah, jadi tempat itu sangat sakral, sebetulnya sangat positif, tapi ditempati oleh makhluk negatif. Nah, jadi jangan aneh ketika kita mendatangi salah satu makam ketika jarah kubur. Nah, ketika ada yang mengganggu atau apa itu karena dari luar ya, dari luar. Jadi selalu ada yang mengganggu, selalu ada oknumnya, sama seperti manusia kan ada oknum ya. Nah di tempat itu pun selalu ada oknum. Nah kecuali di tempat para waliullah itu oknum-oknum itu jin itu nggak sanggup masuk dia. Tapi kalau petilasan itu biasanya masuk. Nah jadi singkat cerita, jadi sengaja saya buat seperti itu supaya mereka tuh nanti bertempur dengan sendirinya, lalu kerajaan itu bubar dengan sendirinya. Jadi biarkan mereka yang menanggung akibatnya karena mereka yang berbuat. Mereka yang berbuat maka biarkan mereka sendiri yang berperang. Nah jadi biarkan mereka perang antara mereka karena mereka berani mengganggu bangsa manusia. Biarkan mereka saling menghancurkan karena mereka sudah berani mengganggu anak manusia. Hanya dijadikan apa gitu tadi. Jadi itu kan sebuah penghinaan untuk bangsa manusia juga ya. Nah jadi tapi sayang kita nggak bisa ambil gambar. Tapi mudah-mudahan intinya kedepannya lebih baik dan nggak ada hal-hal perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan bangsa manusia. Kasihan kan kita, anak-anak kita diganggu sembarangan dia. Kecuali kalau yang melakukan pesugihannya diganggu ya silahkan aja kan. Karena yang melakukan pesugihan ya itu urusan dia. Nah tapi kalau bawa anak orang lain, bawa keluarga orang lain ya itu udah bukan urusannya.
harus diberi pelajaran. Kalau nggak diberi pelajaran ya kebangetan. Nah, jadi gitu saudara, yang mau silaturahmi ke sini datangnya hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi ya. Hari Senin sampai Kamis usahakan datangnya pagi. Mau berobat atau mau apa datangnya pagi ya. Kalau mau berobat atau mau konsul datangnya pagi. Kalau mau terapi mau apa juga datangnya pagi pokoknya. Sok, kalau mau terapi stroke dan lain-lain tetap datangnya pagi ya. Yang mau berobat tetap datangnya pagi. Dari Senin sampai Kamis jadwal prakteknya. Nah, kalau datang ke sini ke sorean nginep aja. Tinggal nginep, tinggal tidur, besok pagi kita bisa jumpa. Begitu caranya. Jadi kalau mau ke sini niatkan liburan, jadi bisa nginep di sini. Bisa nginep dulu, apalagi kalau penyakitnya agak parah, biasanya saya suruh nginep kalau penyakitnya agak parah. Karena butuh terapi beberapa kali proses doa ya, beberapa kali. Apalagi kalau santet-santetnya itu cukup berbahaya, biasanya di sini nginep sampai 7 hari biasanya. Sampai betul-betul netral gitu. Gitu ya. Jadi caranya begitu kalau mau berobat ke sini. Ini banyak orang yang mau berobat tapi nggak tahu jadwal praktek. Kasihan, hari Sabtu, hari Minggu datang, nggak ketemu akhirnya. Karena saya di luar kota. Begitu. Jadi kalau datang ke sini hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi hari. Kalau datangnya malam hari nggak ketemu. Agak capek. Itu saja dulu mungkin. Nanti yang punya tempat kalau mau kita datang, kita siap tinggal datang. Gitu. Yang penting siapkan rumah, siapkan buat ngeliwat, udah itu aja. Buat ngopi, udah itu aja cukup. Nanti kita siap datang. Dan siapkan dulu tempatnya buat syutingnya ya. Ada 3 atau ada 2 atau ada 3, siapkan nanti kita keliling datang ke rumah Anda. Datang ke rumah saudara semua sambil silaturahmi. Tapi siapkan tempat untuk syutingnya 2 tempat minimal. Ya bagusnya lebih banyak, lebih bagus. Gitu. Kontak aja langsung nomor. Ya, terima kasih. Nanti kita sambung lagi lain waktu. Ya, kita pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.